kadung. Baik, sekali puji milik Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan masuk di pertemuan hari ini adalah Alhamdulillah ya, secara ringkas ya, insya Allah. Coba Ustaz Mida untuk menyampaikan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung singkat-singkat mohon ya Ustaz. Singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kaidah Rosam di sini. Dari kaidah Rosam yang 6 di situ ada suaranya hilang. Ustaz Hamida, halo. Tes, halo. ya Ustaz. Maaf tadi saya kayaknya keluar ya. Saya keluar juga Ustaz. Sinyalnya hilang. Oh. Silakan lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 6 kaidah Rosam di sini kan ada satu kaidah, yakni kaidah Hamzah. Nah, dari kaidah Hamzah di sini ada 8 macam kaidah Hamzah. Paham ya Ustaz? Iya. Kaidah pertama, penulisan hamzah yang terletak di awal kalimah berbentuk alif. Contohnya kayak akala. Langsung mohon ya Ustaz. Bukunya dijelasin. Betul ya? Murni mau menambahkan. Lanjut aja Ustazah. Paling kasih contoh kalau ada. Ada tuh tinggal dibaca. Kalau contoh pertama tadi hamzah pertama di awal kalimat. Jadi bentuknya pasti alif. Nah, contohnya tadi kan akala. Nah, contohnya tadi akala. Jadi kaidah hamzah di awal itu pasti bentuknya alif. Tapi untuk penghususan dari kaidah pertama di sini bisa berbentuk waw atau ya kalau nggak salah. Kaliannya satu ditulis ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 kata. Terus ditulis waw di sini di 3 kata. Ini contohnya sudah. Lanjut nggih. Bisa dibuka halaman 123 sampai 126. Ya, itu pengkhususannya karena ada huruf yang nempel, sudah diterangkan coba. Dan itu tidak menghalangi sebagai hamzah di awal kata. Jadi bentuknya kayak ada derivasi bentuk tambahan kayak huruf fa gitu kalau nggak salah ya. 1, 2. Oke, lanjut Ustaz. Kaidah kedua, di sini penulisan hamzah hidup yang terletak sesudah huruf mati
ini ditulis tanpa bentuk. Hamzah hidup sesudah huruf mati. Pak Kiai memberikan syarat sudah. Syaratnya tadi tidak ada alif yang berada di tengah kalimat. Oke, terus? Contohnya tadi pertanyaan Ustazah Murni tadi yang yas'alunaka tadi hamzahnya di sini biduni surah di huruf sinnya tadi itu antara kayak di atasnya huruf sin tadi Ustaz. Atau kata tuhuma syai'an sama apa ini? Oke, terus? Terus pengecualian dari kaidah kedua tadi ini ada di 4 tempat. Itu bacanya apa sudah? 4 tempat itu. Latanu kalau nggak salah belum. Antabu'a, latanu'u, as-su'a, an-nash'ata. Yeah. Terus dari pengecualian yang 4 tadi di sini ada istilahnya di kata yas'aluna. Ini pendapat ada yang mengatakan isbat, ada yang biduni surah. Tapi untuk keterangannya di sini belum ada dari siapanya. Oke, terus? Terus dari kan tadi 4 tambah 1 ihtilaf. Terus yang ke-4, 5 berarti yang ke-6 di sini pengecualiannya ittifaqnya hamzah surah. Ada. Pengecualian kaidah khususnya di sini kata mau ilah, jadi ittifaqnya bi hamzah. Ittifaq hamzah bi surah. Kata ha'umu pada ayat ha'umu qara'u kitabiyah. Al-Haqqah ayat 19. Oke, lanjut, sudah. Ha'umu tadi salah Ustaz, tadi kaidah. Lain kaidah. Kata mau ilah yang ittifaq tadi apa? Terus kaidah ketiga, penulisan hamzah hidup di tengah kalimat setelah alif yang berada di tengah kalimat. Ini ittifaq ditulis sesuai dengan harokat huruf yang sejenis seperti fathah dengan alif, kasrah dengan ya, dhammah dengan wawu. Bentar, contohnya belum lihat Ustaz. Harokat yang sejenis dengan harokat huruf yang sejenis. Mungkin kalimatnya harokat huruf yang sejenis. Bisa disempurnakan sudah? Dalam Ustaz. Ittifaq ditulis sesuai dengan harokat sesuai yang sejenis. Apa? Harokat huruf yang sejenis. Itu kayaknya bulat sudah. Ya bentar Ustaz.
kalimat yang terletak sesuai berada di Ditulis sesuai dengan harokat hamzah. Huruf yang sejenis dengan harokat hamzah. Oke, lanjut. contohnya kata malaikah. Malaikah hamzahnya kasroh, jadi ditulis bentuk surah, bentuk surahnya menggunakan ya. Untuk pengecualian dari kaidah ini ada ikhtilaf antara isbat atau hadzaf di kata auliya'u. Ini di surah Al-Baqarah ayat 257, 128, terus Al-Anfal 34 sama surah Fusilat ayat 31. Kok ikhtilafnya antara isbat dengan hadzaf, Ustaz? Salah nggak, Ustaz? Kan hamzah itu dari zaman Nabi memang hadzaf surah. Maksudnya gambaran hamzah kan nggak ada. Jadi dia khilafnya itu apakah ditulis dengan alif, ya, waw, atau biduni surah gitu kan? Kan di kaidah ketiganya tadi Ustaz yang menunjukkan kalau pertama tadi, yang kaidah pertama tadi di awal itu pakai apa tadi? Pakai alif, tapi yang ketiga ini di tengah kalimat. Nah, yang di tengah kalimat ini kan kaidah ketiganya menggunakan hamzah sesuai harokat hamzah. Oke. Nah, khilafnya antara apa dengan apa? Khilafnya biduni surah, Ustaz. Yang pertama iya. biduni surah. Ya, berarti bukan hadzaf ya. Khilafnya biduni surah sama sesuai harokat hamzahnya. Oke. Harokat ya. Oke, lanjut, Saudara. Kaidah keempat, di sini penulisan hamzah di akhir kalimat yang beri'rab rofa dan sebelumnya alif ditulis tanpa bentuk. Contohnya ulama'u ini ada di 13 tempat. Maksudnya Ustaz, dari kaidah keempat di sini ada 13 tempat yang bentuknya ditulis tanpa bentuk, sedangkan ini yang pertama ulama'u surah Asy-Syu'ara ayat 197, terus ulama'u lagi di surah Fatir 2 ayat 28, yang ketiga ini surah Ibrahim surah Ibrahim 21 sama Al-Mu'minun 47, terus Syufa'u Ar-Rum ayat 13, apa ini? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, surah As-Saffat 106, terus Ad-Dukhan ayat 44, apa ini? Oke, lanjut, Saudara. Bala ummi. Contohnya, Apa ini? udah lumayan banyak. Lanjut. Mubin.
Terus abna'u, inna bura'a'u minkum, bura'a'u, du'a'u, syuraka'u, yang keberapa ini? Fi amwalina ma nasya'u, abna'u ini yang ke-12 berarti. 12, terus yang terakhir kata jaza'u. Nah, jaza'u ini yang ke-13 punya pengkhususan lagi dari kaidah al-akhos, yang mana kan kalau kaidah pertamanya tadi, kaidah keempatnya ditulis tanpa bentuk. Terus kata jaza'u di sini dibagi menjadi 4 bagian. Jadi pengkhususannya kata jaza'u ada 4. Yang pertama ittifaq ditulis apa ini? Bertempat rosamnya ditulis dalam bentuk wawu dan sesudahnya alif ziyadah. Iya. Yang pertama. Jadi kaidah khususnya jaza'u di sini pakai wawu terus ziyadah alif. Setelah diberi tanda baca tadi kan pakai wawu. Kalau kaidah awalnya biduni surah, sedang surah ini ada di surah Al-Maidah 29 tadi sama ayat 33. Sama ayat Al-Maidah 29 sama 33, terus Asy-Syu'ara ayat 40. Selain di 3 tempat tersebut, misalnya Al-Maidah 85 sama Al-Maidah 95. Kalau Al-Maidah 85 tadi wadzalika jazaa'ul muhsinin, Al-Maidah 95 fajazaa'um mislu ma qatala. Ini ditulis tanpa bentuk. Jadi ini baliknya ke kaidah awal tadi, kaidah keempat awal. Oke, lumayan detail. Lanjut, Ustazah. Pertanyaan apa? Terus itu tadi pengkhususan dari kaidah ke-4 nomor 1 khusus di sini terdapat cara juga pada Abu Dawud itu penulisannya ditulis dengan hamzah berbentuk wawu dan sesudahnya ziyadah alif. Jadi bentuknya tadi sama kayak pengkhususan yang kaidah pertama di kata jaza'u. Namun menurut Abu Amr Ad-Dani di sini ikhtilaf, boleh menggunakan wawu dan boleh juga biduni surah. Untuk kaidah ketiganya kata jaza'u menurut Syekhon di sini Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud, di sini ikhtilaf lagi tentang penulisan hamzah yang ada di 3 tempat. Yang pertama Al-Kahfi 88, falahu jazaa'ul muhsinin, surah Toha ayat 76, wa dzalika jazaa'u man tazakka, Az-Zumar ayat 34. Apa ini? Dzalika jazaa'ul muhsinin ya Ustaz. Iya, salah ketik itu. Tulisannya kurang. Nah, dari 3 tempat tadi ini boleh menggunakan cara pertama menggunakan wawu, kemudian sesudahnya ada ziyadah alif atau biduni surah. Untuk pengkhususan keempatnya dari kaidah keempat nomor 14 kata jaza'u, di sini selain yang dibahas tadi kan 1, 2, 3, di sini seluruh ulama rosem ittifaq bahwa hamzahnya ditulis tanpa bentuk, yakni biduni surah.
contohnya ini surah Al-Maidah ayat 85 dan ayat 95. Kalau nggak salah kemarin ada keterangan dari Ustadz karena ada bab ikhtilaf dan ittifaq khususnya pada kata jaza'u di sini. Jadi ada ya pembahasan yang lebih lebar. Jadi ada yang ikut kaidah awal dan ada yang di surah pakai wawu tadi contohnya. Lanjut kaidah kalimah. Ini pengecualian tadi di bagian jaza'u, lupa layarnya. Kaidah kalimah, hamzah mati atau di akhir kalimat yang terletak sesudah huruf hidup ditulis dengan huruf yang sesuai harokat huruf sebelumnya. Min jinsin harokati ma qablaha. Contohnya ya'kuluna ditulis sesuai hamzah mati sesudah huruf hidup. Ditulis apa tadi? Dengan Harokat huruf-harokat sebelumnya. sebelumnya. Ya'kuluna, kata ya'kulu hamzahnya kan sukun, belumnya ya berharokat fathah, jadi huruf hamzahnya ditulis dengan huruf hamzah alif. Yang tadi pakai alif. Az-zi'bu ini contoh pakai ya. Karena huruf sebelumnya zal berharokat kasroh. Terus yang ketiga ini contohnya yu'minuna. Hamzahnya huruf sebelum hamzah ditulisnya ini harokat dhammah, jadi hamzahnya tempat di Oke, lanjut saudara. Slide-nya perlu ditambah. Ini pengecualian kaidah kalimah. Di sini secara ittifaq dari Imam Ad-Dani ataupun Imam Abu Amr di sini ditulis tanpa bentuk di kata ru'ya dan apa nih? Qadaratu fiha. Ya, tadi surah Yusuf ayat 5 sama Yusuf 43 di kata ru'ya, terus Qadaratum tadi Al-Baqarah ayat 72. Terus pengecualiannya tadi istilah kata imtalati sama itma'nantum. Jadi yang ittifaqnya di dua kata ini, kemudian ihtilafnya di dua yang pengecualian ya maknantum. Oke, lanjut saudara. Lanjut, kaidah 6. Terus kaidah ke penulisan hamzah hidup di akhir kalimat yang terletak sesudah huruf hidup. Bawah. Luar. Penulisan hamzah hidup kalimat terletak sesudah huruf hidup ditulis dengan huruf yang sesuai. Belum selesai kayaknya Ustaz. Ya, sesuai harokat huruf sebelumnya. Di sini ada 9 macam
Lanjut pengecualian nggak Ustaz? Ya. Pengecualian dari kaidah ke-6 tadi ditulis dengan wawu, setelahnya diberi alif ini di sebelah kalimat. Jadi ittifaq riwayat perawi Rosam Usmani di sini Rosam Hamzah yang di 11 kalimat ditulis dengan bentuk wawu dan sesudahnya ziyadah alif. Kata ya beda'u, yunasyaru, ya'ba'u, al-mala'u, Yunasya'u, tafta'u, yatafayya'u. yatafayya'u, Ya, lanjut. yatafayya'u, yunabba'u, naba'u, yadra'u, yadma'u, atawakka'u. Terus dari kaidah ketujuhnya, penulisan hamzah hidup di tengah kalimat yang terletak sesudah huruf hidup. Kalimat yang terletak sesudah huruf hidup di sini ada 9 macam. Kalimat terletak sesudah huruf hidup. Lanjut, Ustazah. Sudah tinggal satu lagi, Ustazah. Track terakhir. Ini yang dengerin masih kuat nggak nih? Ini lanjut boleh Ustaz, kaidah 7 Ustaz. Iya, lanjutkan. Ustazah Murni mana nggak ada komentar ini? Masih pingsan, Ustaz. Lanjut, Salamida, biar pingsannya. Lanjut aja, sekalian. Ini itif. Nomor 7 kaidah umumnya mohon nggih Ustaz. Ya. Bawahnya ini sudah mulai oleng. Nggih. Tapi Lanjut kesimpulan. Kesimpulannya dari ketujuh. Nggih, langsung. Nah, di sini nih ada kodenya Ustaz. Jadi jelasinnya bingung. Ntar murojaahnya kurang ini. Nah, penulisan hamzah sesuai dengan harokatnya. Terus ada penulisan hamzah sesuai dengan huruf yang sesuai dengan huruf sebelumnya, harokat huruf sebelumnya. Terus yang ketiga ada 2 cara penulisan hamzah, yaitu dengan huruf yang sesuai harokat huruf sebelumnya dan huruf yang sejenis dengan harokatnya. Pokoknya intinya kaidah ke-7 ini tadi Ustaz. Terus dari kaidah ini tadi. Ini makna kode-kode tadi. Terus kaidah ke-8 membuang bentuk rosam hamzah disebabkan berkumpulnya 2 bentuk rosam yang sama. Ini paling gampang lah. Membuang bentuk rosam hamzah disebabkan berkumpulnya 2 bentuk rosam yang sama. Udah paling mudah nomor 8 lah. Terus contohnya apa Ustaz? Contohnya banyak itu. Alif ketemu alif. Nggih. Ya ketemu ya. Mustahziun. Nggih. Wow ketemu wow itu.
pengecualian kaidah ke-8. Nah, sip. Terakhir. Di sini qasam hamzah dibuat meski terjadi pertemuan dua huruf yakni pada 7 kalimat. Akhara sayyi'a, ini surah Taubah ayat 102. Terus sayyi'ah, ini surah apa? Enggak ada ayatnya. Terus wa yuhayyi, ini surah Al-Kahfi ayat 10 sama ayat 16. As-sayyi'u wa makrus sayyi', di sini surah Al-Fatir ayat 43. Terus yang keenam yaisu di surah Al-Ankabut ayat 23. Terus yaisna di surah At-Tolak ayat 4. Habis Ustaz. Udah. Alhamdulillah selesai ya berarti. Coba Ustazah yang lain bisa menyampaikan sesuatu? Udah selesai kan bahasan hamzah? Mudah-mudahan paham semua. Ustazah Fari terutama yang baru hadir. Ustazah Alia. Bagaimana Ustaz? Udah selesai bab hamzah. Tadi Ustazah Hamida udah luar biasa tuh. Beliau kerja keras Iya, itu membuat saya slide. ketinggalan ya. Walaupun ketinggalan bisa nangkep nggak? Nangkep. Tuh hebat tuh. Ustazah Murni. Nangkepnya masih, tapi masih enggak, maksudnya masih inilah cuma punya bayangan. Alhamdulillah. Tapi tetap harus diulang lagi Ustaz. Yang penting nggak pingsan kan? Masalahnya Ustazah Murni pingsan tuh. Saya pingsan lihat ini, lihat apa kiriman materi dari Ustazah Murni. Loh, itu yang disampaikan. Yang di grup, ya Allah, banyak ya Allah. Diringkas sama Ustazah Hamida tadi. Dengan slide yang luar biasa. Ustazah Alia ada komentar? Ustaz. Kenapa? Ya insya Allah harus ngulang lagi Ustaz. Oke. Baik, ini ada waktu ya. Saya coba terangkan sebisa saya ya. Kayaknya masih lebih hebat Ustazah Hamida daripada saya. Saya pakai coret-coretan aja. Saya coba share screen ya. Pertama terima kasih Ustazah Hamida, menunjukkan Ustazah Hamida itu sudah murojaahnya luar biasa ya, sampai bikin slide kayak gitu tuh. Saya bayangin itu nggak mudah itu ya, memahami sampai bisa membuat slide terus bisa menerangkan, itu sebuah pembelajaran yang sangat dahsyat itu. Okay. Dan saya yakin nggak sekali ya, Ustazah Hamida pasti berkali-kali itu. Baik, kita masuk di bab hamzah ya. Bab hamzah ini bab paling unik. Oke, jadi jangan disebut paling susah ya, paling unik dan menarik supaya ada magnet kita untuk serius. Baik, hamzah sendiri itu huruf yang boleh dibilang dibenci oleh orang Arab. Ya. Bahkan tulisannya nulis dulu. Karena mengucapkannya juga mereka belibet, apalagi kalau dua hamzah ketemu. Wah, ada 7 rumus dalam menghadapi hamzah. Kadang ditashil, kadang diibdal, ya, kadang dinakal, ya, kadang dihadzaf, kadang disaktah, ya, dan segala macam jurus tuh. Nah, sehingga para ulama dulu itu mereka khilaf. Hamzah ini huruf apa tanda baca? Ya. Kalau jumhur ya huruf hamzah, harus ada itu huruf hamzah, walaupun nggak ada wujudnya di zaman Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia diucapkan ya. Nah, Imam Mubarid menyebut ya udah tanda baca ya. Jadi kalau ada orang mengatakan huruf hamzah itu tidak benar ya, yang betul adalah tanda baca hamzah, karena hamzah tidak konsisten, kadang ada kadang enggak ya, kadang ditahqiq kadang
ibdal, kadang dinakel, kadang ditasil, segala macam istilah tadi itu. Ya, tetapi jumhur mengatakan hamzah adalah huruf. Ya. Nah, sekarang setelah 40 tahun pengiriman mushaf ke beberapa wilayah, hamzah oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ditulis menggunakan kepala ain. Ya, yang hari ini kita lihat. Nah, ini hamzah nih. Ya, kepala ain karena paling dekat dengan hamzah adalah makhrajnya ain. Ya, maka dipotong kepalanya. Nah, terus bagaimana penulisan hamzah zaman dulu? Ada 4. Yang satu alif, yang kedua waw, yang ketiga ya, yang keempat nggak ada wujudnya. Ya, artinya ya bentuknya sekarang begini aja ya, dia tidak punya rumah. Ya, baik. Nah, di bukunya Pak Kiai, beliau menyebutkan 8 kaidah penulisan hamzah. 8 kaidah. Ya, penulisan hamzah, kita singkat PH. Nah, yang harus kita perhatikan ya, kaidah-kaidah ini adalah kaitannya dengan apa? Dengan posisi. Ya, catatannya pertama adalah terkaitnya dengan posisi. Posisi itu berarti apa, Ustaz? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, itu kaitannya dengan posisi. Sebentar saya nyari tempat yang lebih strategis, ternyata nggak dapat. Posisi ini awal, tengah, kemudian akhir. Ya, berikutnya adalah selain posisi apa lagi, Ustaz? Berikutnya adalah harokat hamzah. Sebentar. Ya. Sisi berikutnya adalah harokat hamzah. Nah, harokat ada berapa macam? Ya. Fathah, kasroh, dhammah. Yang pertama tanpa harokat atau sukun. Sukun. Okay. Yang kedua harokat sendiri. Ini dibagi 3 lagi. Fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Nah, hasil persilangan perkawinan antara di awal, di akhir, ya, dengan berharokat menghasilkan 8 kaidah. Ya. Maka yang pertama, 1, di awal dan apapun kondisinya. Yang jelas nggak mungkin sukun. Ya, awal harokatnya apa? Fathah, kasroh, dhammah, apapun kondisinya. Selalu apa? Alif. Selalu alif. Nah, gampang kan? Alhamdulillah. Gampang, Ustazah Murni. Mana yang pingsan? Udah dibahas enak gini kok. Ya kan tadi belum dibahas, Ustaz. Oh, belum dibahas. Oke, ya. Clear ya di awal. Nah, dan selalu ada pengecualian. Ya. Pengecualiannya apa? Pengecualinya kalau dia ketemu dengan huruf. Ya, dia ketambahan huruf-huruf ziyadah. Apa sih huruf ziyadah? Huruf ziyadah adalah huruf yang kalau dia hilang maknanya masih utuh. Huruf ziyadah itu apa saja? Misalnya lam, ya, in yang artinya jika dikasih lain, ya, ala dikasih li ala, ya. Misalnya hamzah istifham, ifkan ditambah hamzah istifham, ifkan. Ya, semua itu ada pengecualian.
Ya, karena dia ketemu dengan apa? Dengan huruf-huruf tertentu. Ya, maka di situ ada dua pembagian pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah ditulis dalam bentuk ya. Adalah in, li, alla, aifka, ya, aina, itu ya semua itu. Ya, itu sudah masuknya adalah farsh. Yang kedua adalah kalimat yang rosem hamzahnya ditulis bentuk waw. Haula, ya, yabna umma, ya, auna biukum, itu semua pengecualian. Jadi pengecualian cuma ada dua. Bisa ditulis ya, yang kedua bisa wow. Ya, ketika ada temannya ek di sebelumnya. Dan itu fares. Udah beres. Sekarang nomor 2. Hamzahnya hidup. Ya, hamzahnya hidup. Hidup itu bisa berharokat ya maksudnya ya. Hidup itu bisa a, i, u. Nah, dia terletak sesudah apa? Sesudah huruf mati. Berarti ini nggak mungkin di awal kan? Di awal udah beres. Ini pasti di mana? Di tengah kalimat. Sebentar, ini satu lagi yang tadi pengen saya sampaikan. Ya, pertimbangannya selain posisi dan harokat adalah harokat sebelumnya. Ini pertimbangan ketiga ya. Salah. Harokat sebelumnya. Ya, harokat berarti itu masuk harokat ya. Harokat sebelumnya itu mempengaruhi. Oke, lanjut kembali ke kaidah kedua. Ada hamzah hidup sesudah huruf mati selain alif. Nah, Pak Kiai menambahkan selain alif. Di sini alif. Nanti alif ada sendiri. Apa yang terjadi? Ditulis biduni surah. Ya. Biduni surah kita lambangkannya ini. Nggak punya rumah. Contohnya apa? Yas'alunaka sau'atuhuma syai'a si'at. Ya. Sementara huruf itu yang tertulis huruf mati. Kita kasih contoh. Yes. Yes di sini ya. Yes. Nah, sinnya mati kan sinnya? Ya. Nah, hamzahnya nggak punya rumah. Loh, itu Ustadz itu kan ditaruh di ya, itu bukan ya, itu ekornya sin. Ya, ini ekornya sin. Dia nggak punya rumah. Yes. Misalnya sau'a. Sau'a itu nggak punya rumah dia. Ya, sau. Nah, wawnya sukun kan? Yes. Sau'a. Misalnya syai'a. Juga sama. Tuh, dia nggak punya rumah dia. Maaf, ini kurang. Nah, syai'a. Nah, ini karena dia sebelum sukun, dia nggak punya rumah, dan seterusnya. Ya. Dia bisa berbaris fathah, tetap nggak punya rumah. Dia bisa berbaris kasroh, juga nggak punya rumah. Contohnya afida. Nah, dia nggak punya rumah nih hamzahnya. Nangkring aja di fa. Afidah. Ya, contoh yang domah mas'ula, juga sama mas'ula. Nggak punya rumah dia, mas'ula. Nah, clear ya.
Dia mau di akhir juga sama. Ya, di akhir nggak punya rumah. Tadi di tengah ya, di akhir. Banyak contohnya. Nah, pengecualiannya adalah ada yang sepakat alif. Ya, pengecualiannya ada itu dengan alif. Contohnya apa? Tabu'a, antabu'a. Sepakat alif, an tabu'a. Antabu, maaf. Tabu ini kan sukun nih. Hamzahnya di sini. Ya, contohnya latanu a, su'a dan seterusnya, nas'a dan seterusnya. Ada yang alifnya khilaf. Jadi alif tapi apa? Khilaf. Kalau ini sepakat ini. Ya, di beberapa tempat ada yang khilaf. Khilafnya di mana? Di yang ditanyakan oleh Ustaz Murni tadi, yas'alunaka. Yas'alu itu khilaf. Ya. Yang ketiga ditulis dengan ya secara ittifaq. Yang ketiga ditulis apa? Ya secara sepakat. Ya, contohnya mau ila. Udah beres. Masuk kaidah ketiga. Hamzahnya hidup. Hamzahnya hidup itu berarti apa? Fathah, kasroh, dhammah. Di tengah. Di tengah. Ada alif. Nah, sesudah alif. Ya, kalau tadi nomor 2 tanpa apa? Tanpa alif. Ya, ini sekarang apa? Dengan alif. Nah, sepakat kalau sesudah alif dia sesuai harokat hamzah. Ya, sesuai harokat hamzah. Contohnya doa hukum. Coba doa hukum kalimatnya gimana? Doa pakai apa di sini? Hukumnya? Wow. Ya, doa pasti pakai waw. Kenapa? Karena hamzahnya Sesuai doma. harokatnya doma. Gitu. Nah, beres kan? Kalau sebelumnya alif. Kecualinya fares. Auliya'u kecuali, jaza'u kecuali. Ya. Jaza'u nanti pembahasannya lebih panjang di berikutnya ya. Kecualinya adalah kalimat auliya'u. Ya, dia harusnya auliya'u kan wawu. Ya. Auliya'u. Harusnya waw, tapi dia biduni surah. Contoh lagi yang pengecualian jaza'u. Jaza'u ini panjang cerita. Ya. Dah beres. Nomor 3. Kalau ada alif sesuai dengan harokat hamzahnya. Kaidah keempat sekarang. Hamzah di akhir dan dia rofa sebelumnya alif. Ini mirip dengan apa? Dengan nomor 3 tapi ini di akhir. Ya. Dia biduni surah. Kalau dia di akhir, hamzahnya di akhir. Kemudian rofa atau dhammah. Kemudian sebelumnya alif. Ini tanpa bentuk. Dah. Contohnya apa? Sufaha, yasha. Itu udah gampang. Ja'a dan seterusnya. Maaf, ja'u. Ini kecualinya ada 13. Ya, kecualinya ada berapa?
13 rinciannya di buku. Ya, jaza'u termasuk di situ. Jadi jaza'u itu bisa masuk di beberapa tempat. Nomor 5. Hamzahnya mati. Nah, Hamzah tapi apa? Mati. Di akhir. Terletak di akhir. Sebelumnya apa? Sebelumnya hidup. Ya, sebelumnya huruf hidup. Maka dia ditulis dengan apa? Harokat sebelumnya. Pengaruh ini rumahnya. Harokat sebelumnya. Ya, contohnya apa? Yakulun, yu'minun, ya. Dan seterusnya. Adzibu, dan seterusnya. Gampang ini nomor 5. Pengecualiannya di kalimat ketika ketambahan fa'tu, fa'danu, i'tu, dan seterusnya ya. U'tumina, itu pengecualian. Kemudian nomor 6. Catatan itu. Fa'tu itu catatan. Kalimat yang dicukukan dari kaidah kelima sepakat ditulis tanpa bentuk ar-ru'ya. Adratum fadaratum fi, sudah terdapat ikhtilaf tadi Ustazah Mida sudah cukup lah ini menerangkannya. Kemudian yang ke-6 sekarang hamzah hidup di akhir kalimat sesudah huruf hidup. Kalau 5 tadi hamzah apa? Mati. Sekarang hamzahnya hidup lagi. Ya. Mati suri. Sekarang hamzahnya hidup lagi. Terletak di mana? Di akhir. Terus sesudahnya apa? Hurufnya hidup. Ya, sebelumnya huruf hidup. Bedanya nomor 5 dengan 6 apa? Kalau 5 mati, kalau 6 apa? Hidup. Ya. Ini juga ditentukan dengan harokat sebelumnya. Nah, beres. Kemudian nomor ini kecualinya di yabda'u ada 11 kalimat pengecualiannya. Ustazah Murni halaman 144-nya ada catatan tambahan nggak? 144. Halaman 144. Tidak ada. Dia sebelum N, sebelum kaidah ke-7 itu nomornya berapa? Sebelum kaidah ke-7. Ini 910 pakai angka. 910. Ada tambahan catatan yang apa ini? Talma'u surat Toha 119 itu kan. Kaidah ke-6 kan masih Ustaz? Nggih. Itu catatannya catatan siapa? Dia itu ketikan tapi fontnya itu beda. Halaman 144 kan? Beda halaman jangan. Oh iya, udah diketik itu ya. Kalau di buku saya masih berupa ini, berupa tulisan tangan saya sendiri. Saya ini ya, saya foto biar bagaimana bagusnya tulisan saya, ya. Percaya Ustaz. Nah, itu sudah saya share ya. Jadi kalau di buku Pak Kiai sudah diketik tapi terpisah. Oke, lanjut. Kaidah ke-7 sekarang penulisan hamzah hidup di tengah kalimat terletak sudah huruf hidup. Nah, sekarang sama nomor 7-nya hidup ya, sama dengan nomor 6. Hamzahnya hidup. Idem gini aja lah, hidup. Terus di tengah kalimat, nah beda ini ya. Ini di tengah. Kemudian sesudahnya huruf hidup sama ya. Sebelumnya. Ya, sebelumnya huruf hidup. Nah, bagaimana nulisnya?
dia punya 9 keadaan. Ya, karena hamzahnya hidup, dia bisa fathah. Kemudian sebelumnya fathah, maka sepakat untuk ditulis dalam bentuk alif. Contohnya bla 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 bla. Kemudian hamzahnya fathah, sesudah huruf berharokat kasroh. Nah, kayak gitu tuh. Ya, jadi nomor 7 ini rinciannya banyak. Kita coba satu-satu ya. Hamzahnya fathah. Hamzahnya fathah. Sebelumnya apa? Fathah ditulis alif. 1. Nomor 2. Coba Ustaz Murni bisa membacakan nomor 2 halaman 146. Nggak bisa nulis Ustaz kalau saya yang baca. Kalau apa? Kalau saya yang baca nggak bisa nulis. Oh, Ustaz lagi nulis serius. Iya. Ya sudah. Ustaz yang lain dong. Halo. Nanti biar bisa bikin bagannya Ustaz. Kalau Yeah. belum bikin bagan tuh kayaknya belum paham. Oke deh, lanjut. Harokatnya fathah. Sesudah berharokat kasroh. Gini aja ya. Kasroh ditulisnya dengan apa? Dengan ya. Lanjut, nomor 3. Hamzahnya fathah. Sebelumnya apa? Goma. Ditulis dengan wow. Tuh gampang kan memahaminya. Nomor 4. Hamzahnya kasroh. Sebelumnya fathah. Ditulis dengan ya. Betul? Betul aja lah. Nomor 5. Hamzahnya kasroh. Ketemu dengan kasroh. Ya juga. Ditulis ya. Nomor 7. 6 Ustaz. 6. Bagus, Pak Tim sadar. Ya. Hamzahnya kasroh. Sebelumnya dhamma. Wow. Ditulis dengan apa? Wow. Ya kayaknya. Ya. Iya juga, Ustaz. Iya. Nomor 7. Kalau ya, Hamzahnya dhamma. Tuh. Sebelumnya fathah. Iya, wow, Ustaz. Maka ditulis wow, baru wow di sini. Ustaz Alia lompat kayaknya bacanya. Atau nguji ustadznya ya. Enggak, Ustaz. Lanjut. Hamzahnya dhamma. Sebelumnya kasroh. Apa yang terjadi? Wow juga. Ada 2 jenis. Oh. Ya, nomor 8 ada 2 jenis. Dia bisa apa? Bisa ya. Wow. Sanu ke riuka itu ya. Bisa ditulis wow. Ya, nomor 8 ini ya dan wow. Betul nggak? Nah, tapi karena wawnya di sini ada double, maka dibuang. Sehingga biduni surah. Bingung lagi nih. Kalau wawnya double, jadi apa? Indonesia. Ya, jadi nggak ada rumahnya. Nah, nomor 9. Dia dhamma. Sebelumnya dhamma juga. Maka apa yang terjadi? Dhamma ketemu dhamma, apa yang terjadi? Wow. Indonesia surah. Wow. Wow.
Sesuai harokat huruf sebelumnya. Doma, wow. Aslinya wow, ya kan? Tapi karena ada double wow, maka Jadi biduni tanpa surah. rumah. Iya, kalau ada double wow, kembali ke yang tadi biduni surah. Dah beres. Kaidah keberapa tadi ini ya? Ketujuh. Ya, kesimpulannya bisa dibikin sendiri itu. Lanjut sekarang kaidah ke-8. Terakhir ini. Sebenarnya ke-8 ini kesimpulan ya. Dimanapun Hamzah berada, ya, kalau dia ditulis dalam bentuk rosem yang sama dengan huruf yang nempel dengannya, maka dibuang. Ya, jadi double huruf, ya, Hamzah kalau sampai double huruf menyebabkan dibuang rumahnya Hamzah. Ya Allah, kasihan banget ya. Capek-capek punya rumah dibuang. Contohnya aas judu. Nah, nggak boleh double alif, harus dibuang. Set. Ya. Contohnya mustahziun. Mustahziun. Harusnya kan gini kan? Ya, dibuanglah waw satunya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Ustaz? Definisi yang ke-8 tadi, diulang lagi. Dimanapun Hamzah berada, jika ditulis sesuai dengan huruf sebelumnya, maka rumahnya dibuang. Begitu. Jika berkumpul dua bentuk rosem yang sama atau double huruf, maka rumah Hamzah dibuang. Maksudnya Hamzahnya jadi biduni surah, Ustaz? Iya, betul. Udah pinter tuh. Udah pinter, alhamdulillah lah. Ini suudzon loh ya, ini bukan menghina. Nah, kapan itu terjadi? Bisa di awal kalimat, ya, bisa di tengah, bisa di sesudah huruf hidup. Bisa diamati sesudah huruf hidup. Itu rincian aja itu. Dah, sampai sini. Tapi juga ada pengecualian deh, nomor 8. Nomor 8 pengecualiannya adalah tidak dibuang. Di kalimat sayi'ah, wa yuhayyi, as-sayi'u, ya'isu, ya'isna. Dah. Ya, kecuali. Coba kita analisa kecualinya. Pertama, sayi'ah. Sayi'ah tulisannya gimana? Ini ya. Sayyi'ahnya ada di sini. Betul nggak begini? Ini ya kan? Iya. Harusnya ya ketemu ya dihapus kan? Iya. Ya, tapi di sini enggak. Ya, termasuk sayyi'ah juga sama. Sayyi'ah. Nah, di sini ya nih. Harusnya ya ketemu ya dihapus, tapi dia tidak dihapus. Wa yuhayyi juga sama. Hayyi. Nah, di sini
Ada double ya kan? Hmm. Ini harusnya dihapus tapi dia tidak. Ya. Ya isu, ya isna, semua begitu sudah. Alhamdulillah selesai. Hamzah, ada pertanyaan? Ini sudah selesai penjelasannya kan? Nggak pusing kan? Ustadz Murni serius nyatet, nggak sempat berkomentar, jadi melek terus, nggak bisa. Alhamdulillah. Kalau belum bisa bikin bagan, belum sukses. Oh iya, ya. Kita Itu salah saya sih. ya kita tunggu ya. Kita tunggu share-nya ya, Ustazah. Enak banget. Udah beres kan? Beres juga. Ustazah Mida pengen nanya. Iya. Kalau di lapangan itu kan kadang satu kata itu ada berapa kaidah. Niku tipsnya wonten apa Ustaz? Ya tinggal diterangkan yang paling mudah. Dari mulai hazafnya, terus ziyadahnya, terus hamzahnya diurutkan aja sudah. Sesuai dengan 6 ya. Hazaf, ziyadah, terus hamzah, ibdal. Udah itu sudah. Makanya kalau punya bagan enak, Ustazah Murni itu solusinya. Bikin bagan, kita teropongnya itu jadi punya beberapa alat kan. Oh apa nih? Kalau ditanya Screening langsung gitu kan. Hadaf bukan, ziyadah bukan. Terus apa lagi? Hamzah, kayak gitu. Oke lanjut. Nah kalau ibdal gampang ya. Di sini alif berasal dari ya. Itu bisa dibaca sendiri lah ibdal. Ini rinciannya ini. Tapi sebenarnya menarik ibdal di Pak Kiai ini. Rinci banget Pak Kiai ini. Wasal dan fasal dan wasal. Udah ini tinggal dibaca yang lainnya. Yang penting hamzah udah lewat. Sisanya tinggal apa namanya? Tinggal baca doang kelar. Ya, sisanya kayak rumus-rumus saja kok. Baik, cukup sudah. Berarti pertemuan terakhir ini sudah nggih? Itu Ustaz yang saya tanyakan di grup mengenai sab'atu ahruf. Sab'atu ada di itu. Tapi ada belum di slide. dijelaskan. Iya. Saya masih belum paham itu. Apa yang ditanyakan sudah sab'atu ahruf? Itu gimana ceritanya gitu Ustaz? Maksudnya sab'atu ahruf itu gimana gitu? Itu kalau kita mau buka kita para ulama ya, itu memang khilafnya banyak itu apa itu sab'atu ahruf. Yeah. Tapi Pak Kiai punya ringkasan kok. Ya. Ringkasan sab'atu ahruf itu ya udah kita langsung bahas satu-satu nggih. Karena Ustazah udah minta, ini permintaan terakhir, berarti selain nggak minta lagi ya. Jadi Ustazah Murni sudah menggunakan permintaan mustajabnya di dunia ya. Di akhirat nanti nggak boleh minta lagi ya. Nanti di akhirat lipat 10. Baik, kita bahas terakhir ini apa? Sab'atu ahruf. Taruh di paling bawah deh. Atau sendiri deh. Sab'atu ahruf. 1. Itu kaitannya isim. Ya, bentuk isim saudara.
Bentuk isim itu maksudnya apa saja? Dia bisa dibaca mufrad atau dibaca apa? Jamak. Jamak. Misalnya apa? Kalimat itu. Nggih, kalimat udah tahu kan? Itu sabatu aruf. Atau bisa juga musana juga bisa sih. Lanjut. Fi'il. Fi'il itu apa aja? Madi mudhari amr. Nggih, bentuk fi'il itu bisa madi mudhari amr. Contohnya Ustaz ya? Belum kebayang, Ustaz. Contohnya Rabbana ba'id. Itu kan Ya. wahai Robku jauhkan. Kalau kita baca Rabbana ba'ada, Rabbana telah jauh. Nah, beda tuh. Madi bisa mudhari, bisa amr. Nah, selesai. Bisa dibaca aktif, bisa dibaca pasif. Lanjut. Bentuk i'rab. I'rab itu apa aja, Ustaz? Ada kasroh rumah. Rofa itu mah tandanya. Rofa, nasab, dan jazm. Ya. Contohnya apa? Wa arju Lakum. lakum dibaca wa arju likum. Ya, itu paling populer tuh contohnya. Nomor 4. Nakis dan ziyadah. Apa Ustaz? Nakis dan ziyadah. Udah kita bahas kemarin. Nakis. Kalau ziyadah kan menambahkan. Kalau nakisnya? Nggih, ada yang dibaca dengan nakis, ya, hadzaf alif, ada yang dibaca dengan isbat alif. Atau ada yang misalnya sari'u, ada yang membaca dengan wasari'u. Pakai waw, ada yang pakai waw, ada yang enggak gitu, Saudara. Ada yang baca sari'u ila maghfirati min rabbikum. Di mushaf yang lain wasari'u ketambahan waw. Nah, beres. Nomor 5, bentuk takdim takhir. Apa takdim takhir? Nah, ya, yang pertama membunuh, yang kedua dibunuh, atau dibunuh dulu terus dia membunuh. Dibunuh dulu terus membunuh. Emang bisa, Ustaz? Nah, iya, makanya itu. Fayak tuna wayu kecalun. Fayu kecaluna wayak keculun. Ya, uniknya itu bukan bahasan hari ini ya. Silakan sudah cari PR tuh. Ya, masa kenapa? Kiroah. Iya, jadi sabatu aruf itu meliputi kiroat itu 7 macam tuh apa aja gitu kan. Salah satunya takdim takhir. Yang keenam tabdil atau ibdal. Apa tabdil sudah? Menggantikan badan. Nggih. Fala yakhafu uqbaha. Dibaca wala yukhafu uqbaha atau wala yakhafu. Jadi bisa dibaca fa, bisa dibaca wa.
Fala yakhafu uqbaha bisa dibaca wala yakhafu uqbahatu. Ya, fa di tempat lain diganti wa. Kalau yang tadi sariu dengan wasariu kan yang satu ada waw, yang satu enggak. Ini ada yang satu dibaca fa, yang satu dibaca wa. Tabdil. Nomor 7 lahjah. Lahjah itu meliputi apa? Imalah, taklil. Ye. Ada yang suka idgham. Irkam ma'ana, yang baca irkab ma'ana. Dah 7 ini sudah. Beres. Alhamdulillah. Udah beres nggih? Kita tutup. Kok tutup? Nggih, kita tutup dulu. Setelah itu testimoni. Nggih, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.